Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di kanal YouTube aku. Dan di video kali ini aku mau ngejelasin tentang tenses pertama dalam bahasa Inggris yaitu simple present tense. Langsung aja kita ke penjelasannya yaitu simple present tense. Nah, sebelum membahas lebih dalam tentang present tense, kita harus tahu dulu. Jadi, di situasi seperti apa sih simple present tense ini digunakan. Jadi, simple present tense ini digunakan untuk menjelaskan misalnya nih beberapa situasi seperti kebiasaan, rutinitas, kejadian umum, dan fakta ilmiah. Kebiasaan misalnya kayak, mmm saya selalu, ngecek HP tiap bangun tidur, contoh. Atau rutinitas misalnya kayak, saya selalu pergi ke sekolah tiap jam 7.15 setiap hari, misalnya kayak gitu. Atau kejadian umum misalnya, kita mau bilang banyak orang jualan di pasar, kayak gitu. Nah, atau bisa juga fakta ilmiah, misalnya kita mau bilang kucing adalah hewan mamalia, atau misalnya, air mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, misalnya kayak gitu. Nih, kalau sampai sini teman-teman udah paham ya tentang, di situasi seperti apa simple present tense itu digunakan. Terus lanjut. Jadi di simple present tense ini tuh ada 2 macam. Yang pertama nominal simple present, terus yang kedua verbal simple present tense. Nah, kita bahas satu-satu ya, nominal simple present. Nominal simple present tense ini biasanya digunakan untuk, mmm, apabila kita ingin menjelaskan suatu sifat, kayak gitu. Apa aja selain, eee Selain kata kerja, apa aja selain kata kerja itu nominal. Kalau misalnya kata kerja itu nanti masuknya ke verbal simple present, tapi itu nanti kita kesampingkan dulu, nominal simple present dulu. Nah, jadi di nominal simple present tense ini itu dia menggunakan to be. To be yang bisa kita sebut to be bentuk sekarang atau present. Nah, to be yang dipakai itu ada am, ada is, ada are. Am digunakan untuk subjek I, kalau is digunakan untuk subjek he, she, it. Kalau subjek are digunakan untuk subjek, you, we, they. Atau misalnya nama orang yang lebih dari satu orang, itu juga pakainya are. Misalnya kayak, Budi and Rani are best friends, kayak gitu. Nah, kalau misalnya nama orangnya cuman satu, misalnya cuman Budi aja, nanti berarti dia to be-nya is, kayak gitu. Nah, terus kita udah mulai masuk nih ke rumus simple present tense. Jadi, dimulai dengan, kalimat positif. Jadi kalau di setiap tenses itu selalu ada kalimat positif, kalimat negatif, kalimat tanya. Nah, untuk kalimat positif, itu rumusnya subjek atau S yang ada di slide, S, to be, terus adjektif, adverb atau, noun. Nah, contohnya Yura di sini sebagai subjek, is, to be-nya is. Kenapa is? Karena subjeknya Yura. Jadi to be itu ngikutin subjek, oke? Itu pokoknya patokannya, to be itu patokannya ke subjek. Nah, is a singer. Yura is a singer, gitu. Ini bisa dilihat kalimatnya. Terus contoh lain, misalnya, I am a perfect girl. To be-nya am karena subjeknya I. Terus contoh selanjutnya, they are K-pop idols. To be-nya are karena subjeknya they. Oke, lanjut kalimat negatif. Di kalimat negatif sebenarnya, hanya penambahan satu kata aja, yaitu kata not. Jadi susunannya subjek plus to be plus not
plus adjektif atau adverb atau noun. Nah, to be, kata to be dan not itu kalau di bahasa Indonesia artinya tidak, diartikan sebagai tidak kayak gitu. Jadi contohnya kayak Yura is not a singer, berarti Yura bukan seorang penyanyi. Ini kalimatnya tadi. Contoh lainnya kayak I am not a perfect girl. Am not artinya bukan. They are not K-pop idols. Kayak gitu. Terus ada juga interrogatif atau kalimat pertanyaan. Kalimat pertanyaan ini bedanya dengan kalimat positif dan negatif sebelumnya, yang jelas tidak ada kata not yang pertama. Kalau bisa dilihat di rumusnya tuh nggak ada not. Terus dari susunannya. Kalau positif tadi kan dia subjek duluan, baru to be. Tapi kalau di interrogatif dia to be-nya dulu, baru subjek, baru adjektif. Kayak gitu. Nah, terus kita lihat nih pertanyaannya, contohnya. Is Yura a singer? Apakah Yura adalah seorang penyanyi? Nanti jawabannya, yes, she is. She karena Yura perempuan. Is karena pertanyaannya tadi pakai to be is, jadi jawabannya juga pakai is. No, she isn't. Atau lengkapnya no, she is not. Kayak gitu. Is Yura a singer? Contoh lain kayak, tadi kan kalimat positifnya, I am a perfect girl. Kalau pertanyaannya, ya posisi I dan am-nya itu tinggal dibalik jadi am I. Jadi, am I a perfect girl? Sama juga kayak, are they a K-pop idols? Kayak gitu. Terus contoh selanjutnya, verbal simple present. Tadi seperti yang udah aku bilang sebelumnya, kalau verbal ini, digunakan untuk menjelaskan satu tindakan atau kegiatan. Verb kata kerja, kayak gitu. Nah, kata kerja yang digunakan di simple present tense itu kata kerja bentuk pertama. Bentuk pertama dan khusus untuk subjek he, she, it itu ditambahkan s atau es. Nanti untuk penjelasan verb seperti apa yang ditambahkan s, verb seperti apa yang ditambahkan es, ada juga verb yang ditambahkan ies, itu akan aku jelasin di video selanjutnya insyaallah. Nah, he, she, it itu ditambah s, tapi kalau I, you, we, they itu nggak pakai, verbnya tidak ditambah s atau es. Nah, contoh nih, kan rumusnya dulu. Rumusnya kan subjek, verb 1 ditambah s atau es, tapi di khusus ya, hanya untuk subjek he, she, it, atau nama orang yang cuman satu orang, plus objek. Biasanya nih berupa noun objeknya. Contoh untuk I learn Chinese language once a week. Nah, learn-nya itu nggak pakai s. Bisa dilihat di slide teman-teman. Jadi kenapa nggak pakai? Kayak karena subjeknya I tadi. Kan I, you, we, they itu pakai verb 1 yang tidak ditambahkan s. Nah, contoh selanjutnya, Sehun writes letter for his fans. Writes pakai s. Karena subjeknya Sehun. Tadi kan he, she, it itu dia verb-nya pakai s. Gitu, diingat-ingat yang bagian itunya. Nah, contoh lain misalnya kayak Raffi has Rolls Royce car. Itu has itu sebenarnya kan dari have. Have yang ditambahkan has bentuknya jadi berubah. Karena subjeknya Raffi, laki-laki tadi termasuk he. Kayak gitu subjek he. Nah, terus contoh lain, they create some mukbang contents. Create-nya nggak pakai s karena
subjeknya itu they, tadi itu. Nah, contoh di kalimat negatif, eee, rumusnya adalah subjek do plus do, does, not, verb 1, objek. Nah, untuk kalimat negatif dan nanti kalimat tanya, itu verb satunya tidak ditambahkan s atau es. Jadi penambahan s atau es di verb 1 itu, khusus untuk kalimat positif aja, dan cuman untuk he, she, it di kalimat positif. Jadi kalau di kalimat negatif dan positif, itu walaupun subjeknya he, she, it, walaupun I, you, we, they itu, balik ke bentuk semula verbnya. Contoh kayak I do not learn Chinese language once a week. Do not ini, does not atau do not ini artinya tidak ya, teman-teman. Saya tidak belajar bahasa Mandarin seminggu sekali, kayak gitu. Terus contoh lain, Sehun does not write letter for his fans. Nah, write-nya tadi, kan kalau di positif kan ada S ya, tapi karena ini negatif, hilang S-nya, jadi write aja. Jadi Sehun tidak menulis surat untuk fansnya. Nah, di ujung kiri bawah, itu ada singkatan, do not itu bisa disingkat don't, does not itu bisa disingkat doesn't. Nih, untuk jelasnya kalau misalnya yang tadi itu pemilihan do sama does, tergantung dari, kalau he, she, it, dia pakainya does. Kalau I, you, we, they, dia pakainya do, kayak gitu. Bisa kalau teman-teman mau screenshot boleh juga, supaya bisa dilihat-lihat lagi. Terus, contoh lain kayak they do not create some mukbang contents. Do karena subjeknya they. Terus ada juga Raffi does not have Rolls Royce car. Does karena subjeknya itu Raffi. Interrogatif. Interrogatif atau kalimat pertanyaan, itu does dimulai dari does atau do maksudnya, plus subjek, plus verb 1 tanpa s atau es, tanpa ya, mau apa, untuk baik itu he, she, it, ataupun I, you, we, they, nggak ada yang pakai s, verb satunya untuk kalimat tanya. Terus objek, tanda tanya. Do I learn Chinese language once a week? Apakah saya belajar bahasa Chinese seminggu sekali? Jadi, kalau membedakan pertanyaan dan kalimat, eee, positif, kalau misalnya do di depan atau kayak nominal tadi are-nya di depan, itu berarti dia kalimat tanya, gitu. Contoh lain kayak, "Does Sehun write letter for his fans?" Nah, nih does karena subjeknya Sehun. Nih contoh kalimat kalimat tanya yang lain kayak, "Do they create some mukbang contents?" Atau, "Does Raffi have Rolls Royce car?" Kayak gitu. Nah, jadi di kata kuncinya nih supaya kalian lebih mengingat lagi ya kan, singkatnya gitu. Kalau di nominal simple present tense, eee, di kalimat positifnya subjek to be. Itu aja sih sebenarnya yang perlu diingat kayak subjek to be. Terus to be-nya itu kan berdasarkan subjek. Terus kalau kalimat setelah itu bisa apa aja gitu. Terus ada negatif, kalimat negatif, subjek to be not. Tadi kalau yang positif kan subjek to be bla bla bla. Kalau negatif subjek to be terus not. Baru apa gitu kalimat selanjutnya. Baru untuk kalimat
tanya itu to be-nya dibalik, jadinya di depan. Kalau tadi kan to be-nya setelah subjek, tapi kalau ini to be dulu baru subjek. Jadi kalau membedakan kalimat tanya dengan kalimat positif, itu gampangnya sih seperti itu, insya Allah gampang ya teman-teman, tinggal to be, kalau to be di depan, baru subjek, baru apa, setelah itu kalimatnya, oh berarti ini pertanyaan, kayak gitu. Untuk kalimat verbal, mirip dengan nominal tadi, cuman dia pakai verb ya. Subjek, verb 1, verb satunya harus pakai s atau es kalau khusus untuk he, she, it ya. Kalau kalau untuk I, you, we, they nggak pakai. Nah, kalau untuk negatif, subjek terus ada do atau does plus kata not, setelah itu verb 1 tanpa s atau es. Tanpa s atau es, begitu juga dengan kalimat tanya. Kalau kalimat tanya berarti dibalik posisinya, do atau does-nya yang di depan, baru subjek, baru verb 1, baru apa gitu kalimat selanjutnya. Oke, jadi yang perlu diingat adalah penambahan s atau es hanya untuk kalimat positif dan cuman untuk kalau subjeknya he, she, it. Ya gitu. Oke, sekian penjelasan aku mengenai simple present tense di video kali ini. Terima kasih udah nonton dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe YouTube channel aku supaya ke depannya aku lebih semangat lagi untuk bikin video-video selanjutnya. Dan juga kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan, kalian bisa komen di bawah ini di kolom komentar. Oke teman-teman, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.